Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan takwa yang paling tepat adalah ngaji, sehingga kita tahu Allah dan Rasul-Nya merintah apa pada kita. Kita tahu Allah dan Rasul-Nya melarang apa pada kita. Baiklah, dalam khutbah kali ini kita menjelaskan yaitu persatuan umat. Jangan sampai kita berpecah belah. Setiap khotib pada hari Jumat itu seakan-akan tidak lepas dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih al-ayat. Ini panggilan Allah kepada makhluk. Panggilan Allah pada hambanya namanya ikhtisos, khusus. Orang yang beriman, kalau tidak beriman tidak dipanggil. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku iman, ya sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jangan menentang saenake dhewe atau nuruti nafsunya sendiri. Supaya apa? Mati kita ini mati Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati ini Islam. Ayat yang berbunyi semacam ini berarti ini menunjukkan bahwa tidak sedikit orang Islam yang matinya tidak Islam. Lantaran apa? Ya mungkin karena yang terkenal munafik, ngomong Islam tapi ngomongin tok, tapi nyatanya menolak syariat Islam, menolak hukum Islam. Yang paling berbahaya orang munafik itu. Oleh sebab itu kita harus merangi, yaitu dengan ghazwul fikriyah, perang pemikiran, atau kita menjelaskan pada orang-orang yang saenake dhewe dalam menerjemahkan Al-Quran. Kemudian perlu diketahui ayyuhal muslimun, masing-masing agama di dunia ini mesti, bukan insya Allah, pasti merasa benar sendiri-sendiri. Katakanlah orang Buddha, Hindu, tidak ada orang lain yang masuk surga kecuali kelompoknya dia. Kristen juga gitu, Katolik juga itu, aliran kepercayaan. Ini orang-orang Jawa biasanya begitu, itu rumangsa ya swarga sendiri. Nah sekarang apa ya? Bahwa semuanya itu akan masuk surga. Kalau gitu bedanya mana yang maksiat dan yang tidak, mana yang taat dan mana yang menentang. Nah maka Allah tegas, agama saya adalah agama Islam, kata Allah. Lainnya Islam tidak punya. Jadi besok mati, yang diadili hanya Islam saja. Lainnya Islam tidak diadili, kelamaan, kesuwen. Nah sekarang makanya wong Islam dipesen supaya mati Islam, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hei wong mukmin, mukmin mukminat, berpegang teguhlah bihablillah. Ini yang menarik, tolong jangan sampai ada yang tidur. Kita berpegang teguh pada tali Allah. Talinya itu mana? Tafsir-tafsir menjelaskan agamanya, yaitu bidinihi atau bil Islam, dengan Islam. Mengapa Al-Quran ini dibuat demikian? Yaitu pakai tali Allah. Di dalam Al-Quran ini, di dalam ilmu balaghah diterangkan, kalimat itu ada hakiki, ada majazi. Hakiki itu sungguhnya, majazi itu tidak sesungguhnya. Kalau di negara kita, majas itu diantaranya ngomong kali banjir. Tidak ada kali banjir, yang banjir airnya, sungainya tetap.
Kita ngomong makan siang, tidak ada makan siang, yang ada makan nasi. Nah, oleh sebab itu inilah yang namanya majas. Di dalam Islam aturan majas ada dua macam, majas mursal dengan majas isti'aroh. Ini majas isti'aroh, terpaksa saya terangkan agar jelas. Mengapa kok tali kok tidak Al-Quran? Lil isgho, supaya para sahabat katalah waktu itu benar-benar mendengarkan. Kemudian jamaah juga gitu, jamaah Jumat benar-benar mendengarkan. Wong berpegang teguh kepada tali. Maksudnya adalah pada agama Islam. Jangan sampai keluar dari Islam. Nah, gunanya supaya apa? Mendengarkan betul-betul. Nah, faedahnya, contoh langsung lidi. Sapu itu kalau sendiri-sendiri tidak kuat, tapi kalau sudah diikat dalam satu tali, maka kuatnya luar biasa, bisa untuk nyapu, yaitu tanah yang luas atau lapangan yang luas. Nah, umat Islam yang ngono. Kalau umat Islam berdiri sendiri tidak kuat, maka ini adalah harus bersatu dan menyatu apapun kelompoknya. Jangan sampai kalimatnya mudah-mudah, oh itu Wahabi, kalau saya kan ahli sunnah. Jangan. Di sini ayat berikutnya, makanya dipesan berpegang teguh pada Al-Quran, kepada Islam, jangan berpecah belah. Waktu itu di Madinah ada dua kaum, ada dua bani yang paling kuat, paling besar, paling kaya, yaitu Bani Aus dan Bani Khosrot. Bayangkan Bani Aus dan Khosrot berperang, Pak. Itu selama 120 tahun, lihat di tafsir-tafsir. 120 tahun, berapa turun itu? Kalau umurnya 60, 2 turun. Kalau umurnya 80, 1,5 turun. Tidak berhenti perang itu. Karena apa? Orang kafir targetnya ingin memecah belah Madinah. Supaya Madinah ini katalah jadi 2 atau mungkin jadi 3, jadi 4. Itu target orang kafir. Makanya tidak nutup kemungkinan Indonesia kaya raya mungkin akan dipecah belah oleh orang-orang yang anti. Jawa dewe, Sumatera dewe, Kalimantan dewe, Irian dewe dan sebagainya. Lah ini dalam Nabi sudah ada, apalagi sekarang. Nah kemudian dipecah, tapi sulitnya bukan main. Ringkas cerita, Allah memberi ketenangan. Makanya ayat berikutnya yaitu wadkuru nikmatallahi alaikum in kuntum id kuntum a'da'an falafa baina qulubikum fasbahtum binikmati ikhwana. Ilingo Bani Aus dan Khosrot perang 120 tahun, kemudian oleh Allah dikasih nikmat yaitu rukun. Alangkah indahnya jika organisasi di Indonesia yang besar rukun. Saya kira kalau rukun jadi satu luar biasa kuatnya. Yang jadi pemimpin apakah gubernur, apa presiden, apa bupati, sampai lurah, tidak ada lain kecuali organisasi yang besar. Tapi orang kafir tidak tinggal diam. Mesti bagaimana supaya memecah belah umat Islam, tidak ada kekuatan. Nah oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ayo kita rukun. Podo Islami, podo kitabe, podo nabine, podo agamane. Lek masalah perbedaan jangankan sekarang, Nabi masih hidup itu ada perbedaan. Podo wong Arab, makanya ono yaitu madhabul arba, 4 mujtahid ini beda pendapat. Podo wong Arabe, podo wong Jidai, podo wong Mekai, beda pendapat. Podo wong Quraisy, beda pendapat. Apalagi sekarang. Oleh sebab itu sebenarnya kalau Allah itu menghendaki satu Islam ini jelas bisa. Lihat surat Hud. Walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yahzaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah itu menghendaki yaitu satu umat yang satu, bisa Allah kuasa, tapi memang manusia itu wangel tatanani. Selalu berselisih, capek kita berselisih. Makanya ayyuhal muslimun, jangan masalah sepele, wiritan banter ndak banter. Beduk ana masjide gak ana masjide. Ulangi, masjid itu ana beduke gak ana beduke, jangan dipermasalahkan. Kalau pengen ngerti ngaji, biar tahu gawe beduk atau ndak gawe beduk. Lek wis tahu baru dielingno sing kliru. Lek gelem ndak mau ya sudah. Mesine ngono. Masa pemilu ket 5 tahun sekarang umat Islam belum pernah merasakan nikmatnya. Ini kudu sadar. Urip ndak hanya mek kur mangan setelah wis mati wis. Mati adalah awal kehidupan yang abadi. Akan dituntut nanti semuanya.
Apalagi mubalek ustadz kiai habaib, ndak gampang. Sing diomong ini bener atau ndak? Ini nanti akan dituntut ya, ndak penjenengan tok. Terutama yaitu kiai ustadz ulama habaib. Nah setelah itu rukun jadi satu api. Orang kafir takut kalau orang Islam itu rukun, takut. Karena orang kafir itu di mana ada tempat yang bagus ingin memiliki. Di mana tempat sejarah sejak dulu sampai sekarang bahkan akan datang. Nah, umat Islam yang tidak rukun, maaf, umpama di sini nerakanya, di sini kata temboknya kata swarga, orang Islam yang tidak rukun itu tempatnya di pinggir ini. Ngantuk sedikit amblas di neraka. Jangan sampai yaitu kita itu semacam ini. Makanya di sini hati-hati. Fangqadakum minha. Allah menyelamatkan rukun Nabi. Ayo rukun. Wis sing wis ya wis. Kemarin ya sudah. Sing lek enek wong mati ditalkin to diadani utawa ditulung dinani pitung dinani monggo. Saya tidak ngajarkan itu. Tapi bagaimana kok ono begitu ceritanya begitu ngaji. Biar tahu. Nah, jangan diperdebatkan sejak dulu. Saya kecil ada berita itu, apalagi juga sekarang mungkin tambah nemen. Oleh sebab itu kita ini hati-hati, rukun dan rukun. Sebab bagaimanapun kuatnya luar biasa karena kerukunan. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah menjelaskan ning ayat-ayat itu jelas. La'allakum tahtadun. La'alla itu bahasa Arab yang umum artinya mudah-mudahan. Tapi di dalam ayat ini artinya pasti. Wong mukmin, lek rukun Nabi berpegang teguh pada Al-Quran, tidak berpecah belah, pasti, artinya pasti. Kamu semuanya akan mendapat petunjuk, pasti. Tapi lek tidak rukun, mana mungkin dapat petunjuk. Nah oleh sebab itu hati-hati. Jangan merasa golongannya benar sendiri, paling hebat sendiri. Dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah ayatnya sekitar 30, 31. Wala takunu minal musyrikin, wong mukmin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Apakah nyembah berhala aja? Enggak. Apakah nyembah kayu batu aja? Enggak. Tapi orang yang memecah belah agama adalah termasuk musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Ini jadi badal kalau kita bahasa lughat Arab. Artinya penggantinya orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah masalah golongan, masalah agama. Islam dipecah-pecah. Aku Islam Jawa, ndak podo karo Islam Sumatera. Aku Islam Kalimantan, ndak podo dengan Islam katalah Sulawesi, apalagi dengan Arab, ndak podo. Kalau ndak sama, katalah Islam Jawa dengan Islam Arab. Sekarang saya tanya, Islam Jawa kitabnya apa? Islam Jawa nabinya siapa? Nah, oleh sebab itu Jawa Islam Kalimantan, Islam Malaysia, Islam Arab, Islam. Lah itu yang pas. Oleh sebab itu hati-hati bahasa, diwulak-walik bahasa ini hati-hati. Nah maka orang-orang yang memecah agama, apakah agama jadi agama Yahudi, Nasrani, Hindu, kepercayaan dan sebagainya. Nah itu adalah termasuk orang yang musyrik. Termasuk memecah belah umat Islam. Podo Islami dipecah supaya Islam itu tidak kuat. Arab itu bahasanya Arab. Kalau tidak salah 23 negara bahasanya Arab. Itu jadi 23, mestinya jadi satu pada Arabe. Kebalikan Indonesia bahasanya katalah beribu-ribu bahasa, tapi jadi satu. Disatukan oleh apa? Disatukan oleh Islam, yaitu la ilaha illallah. Hanya itu kuncinya. Oleh sebab itu, kalau memang ada permasalahan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita sainai dewe, sakarpe dewe. Nah kalau kita sudah begitu, Allah akan beri petunjuk. Pasti hidup kita bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratal li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, faqad wasalam takun. Saya tambah sedikit ayyuhal muslimun. Tadi kita diperintah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Rukun, jangan merasa golongannya paling hebat, golongannya paling akeh, golongannya paling kaya, golongannya paling pintar. Ojo. Jadi satu Islam. Nah, sekarang
Kalau umat Islam itu tidak bersatu, saya pakai contoh yang langsung saja. Ada orang apal Al-Quran, sapa ngaranne apal Al-Quran elek. Ada orang kemudian baduke gosong karena ibadahnya bagus. Tapi penggaweannya adalah ngelok-ngelokne Islam liyane, ndak mau rukun dengan Islamnya. Lihat surat Ali Imran ayatnya 105 dan 106. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'amul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wong mukminat aja berpecah belah seperti Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani kitabe Taurat, kitabe Injil, tapi pertentangan yang paling mendalam adalah Yahudi ngomong Uzair itu anak Allah. Nasara ngomong bukan Uzair tapi Isa anak Allah. Ini yang pokok. Nah, wong Islam aja ingil-ingilan begitu. Aja ngomong Islam Arab, Islam Jawa. Islam nek semua Islam padha ae. Yaitu kitab ini ana aturane, jelas. Kalau memang beda pendapat, mari ar-ruju ilal Quran was sunnah bi fahmi salafil ummah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lek pengen selamat, pengen bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini kalau kita ndak rukun, seperti saja ndak boleh, apalagi persis. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu adalah akan mendapat siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu kira-kira masuk neraka atau masuk surga. Lah inilah habotnya seorang mubaligh khotib kalau menjelaskan. Makanya khotib, ustadz, mubaligh, kiai, habaib ndak oleh nerangno abu-abu. Kudu jelas, lek putih-putih, lek merah-merah, jelas. Ini tanggung jawabnya, besok lek mati tanya. Kalau tidak rukun, nomor 1, walaupun batuk gosong apal Quran, lek tidak rukun pasti masuk neraka. Dalile surat Ali Imran ayat 105, 106. Ayat 106 bilang, akafartum mim ba'di imanikum, hei wong mukmin. Aku roh awakmu lek Jumatan, awakmu roh kamu mau haji, awakmu kurban, sembarang apik. Kok masuk neraka lho ceritane piye? Akafartum ba'da imanikum, kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban. Apakah kamu kafir sudah Islam? Bukan jawaban iya atau enggak. Maksudnya diwelehno. Apa mulai Islam kok begitu bagaimana? Goro-goro apa? Tidak rukun. Masihkah kita berani tidak rukun sama Islami? Gelem dilingno, enggak gelem ya wis, risiko dewe-dewe. Kemudian nomor 2. Di dalam surat Zukhruf ada kalimat begini. Walau ayakunan nasu ummatan wahidah. Seandainya umat Islam ini tidak menjadi satu, tidak rukun jadi satu, la ja'alna lima yakfuru birrahman li buyutim suqufam min fiddah. Maka orang-orang kafir akan dijadikan kaya raya. Quran ini bukan dongeng. Lek wong Islam tidak rukun, wong kafir kaya raya. Nah, sekarang kita jujur. Kita minum air mineral itu dari mana? Siapa yang punya? Ini harus jelas. Kemudian kita mikir lagi, yang punya pabrik-pabrik mobil, sepeda motor siapa? Yang punya perkebunan-perkebunan siapa? Yang punya katalah apartemen-apartemen siapa? Mosok kita debat-debatan perkara kunut beduk talkin aja. Wis leren. Jangan itu. Cukup jelaskan lek gelem monggo, ndak gelem ya wis. Intinya tetap wong Islam itu rukun. Ini Al-Qur'an, lek wong Islam ndak rukun kaya raya. Nah, yang ketiga, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, surat Al-Anfal. Illa tafhaluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir ndak usah disuruh, ndak usah dialog, ndak usah musyawarah, pendapatnya menyatu, padha kafire. Dalam segala bidang. Illa bukan kecuali ini, artinya jika umat Islam tidak melakukan hukum Islam, jika umat Islam tidak tunduk pada Allah dan Rasulnya, pasti takun fi'il mudhari jazm, tidak ada yang menjazmkan kelihatannya. Tapi ini yang menjazmkan adalah syarat, sebagai jawabnya syarat. Fi'il syarat ada jawab. Itu tata bahasa Arab. Nah, kalau begitu bagaimana? Maknanya pasti di dunia ini akan terjadi kerusakan dan kekacauan yang luar biasa. Kalau para hadirin tidak ada niatan hukum Islam ini berlaku, maka podo karo mentolo anak cucu kita akan soro. Itu pasti. Karena ini Al-Quran yang bilang. Itulah kurang lebihnya, hadirin, mudah-mudahan bermanfaat, bisa nanti dilihat di ayat-ayat yang saya terangkan ini. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana
Allahumma ja'alna mu'minin, amilin, khalisin, mukhlisin, muttaqin, wa la taj'alna minal munafiqin. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma salimna wa salim imanana wa salim aswajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatana wa salim aba'ana wa salimna wa lam jami' afatid dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana antal ghani wa nunul fuqara taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la tuqullahu akbar. Aqimis shalah.